Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Startup Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi pembacaan bagaimana perasaan dia kepadamu, terhadapmu, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Dan kali ini untuk zodiak Leo, dimanapun kalian berada. Halo zodiak Leo, semoga kalian selalu sehat-sehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan dimanapun berada. Dan perlu diketahui lagi untuk zodiak Leo dimanapun kalian berada, pembacaan ini bersifat general reading, sehingga pembacaan ini bisa resonate untuk kamu, bisa juga tidak, karena energi yang saya tarik adalah energi yang bersifat kolektif umum, yang dimana pembacaan ini bisa untuk salah satu atau sepertiga atau setengah dari kalian yang menonton video ini bisa resonate, tentu bisa juga tidak. Jadi cek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian teman-teman ya. Dan di sini kalian juga bisa membantu saya lewat share, like, komen, subscribe. Setidaknya minimal memberi saya semangat juga, karena kesibukan-kesibukan yang lain juga kadang menyita perhatian saya untuk membuat konten. Dan saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Thank you banget. Nah, kita lanjut. Bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya kepadamu untuk zodiak Leo saat ini ya. Mari kita lihat. Oke. Nah, kalau di sini untuk zodiak Leo dimanapun berada, kalau dilihat bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya atau dia yang sebenarnya terhadap kamu, kalau dari kartunya ada the High Priestess, ada the Devil, ada Three of Wands, King of Pentacles, dan ada Five of Cups. Tunggu sebentar. Orang ini secara pribadi dia tertutup. Kok tertutup? Iya, the High Priestess. Orang ini kalau suka sama siapapun, atau ketika dia menaruh hati sama orang, dia lebih banyak sibuk dengan menjaga image-nya. Dia secara pribadi dia suka, dia ada hati sama kamu, tapi dia tertutup. Dia tidak mau orang tahu. Mungkin skenarionya, kalau orang tahu saya suka kamu, mereka bakal bilang apa coba? Mungkin ada drama terselip di situ, di balik perasaan itu. Mungkin secara umum ya, sejauh pengalaman saya juga memperhatikan lingkungan sekitar saya, ada situasi di mana ada orang yang bermusuhan tapi saling suka. Jadi ini ya, untuk zodiak Leo, mungkin seakan-akan kamu bertemu dengan orang-orang tertentu dalam hal perasaan itu nggak pasti banget. Aku tuh nggak suka loh kak sama orang yang nggak jelas. Aku nggak suka sama orang yang abu-abu. Masa sih kak dia suka sama aku, padahal aku sama dia tuh sering konflik. Iya sih kadang. Memang dia selalu bilang tujuannya itu baik, pengen lihat aku di jalan yang bener, pengen aku tuh baik sama semua orang, pengen aku berubah dan sebagainya. Tapi kok kayak aku ngerasanya dia kejam, kayak gitu. Jadi orang ini secara pribadi dia tidak mau nunjukin kalau dia suka sama kamu, tapi kartu tarot bilangnya dia suka, ada hati ini orang. Dia ada hati, tapi apa ya, secara pandangan umum, secara general, dia tidak mau nunjukin ke semua orang dari gelagatnya dia kalau dia suka sama kamu. Kemungkinan kecilnya dia ini kalau suka sama kamu mungkin kayak harus ada ruang private antara kamu dengan dia. Ini bukan harusnya seks lalu ketemu begitu, enggak. Tapi ibaratnya gini,
kamu misalnya berada dalam satu ruangan sama dia, terus nggak ada orang lain, tiba-tiba ya di situ kayak dia memulai untuk menyatakan tentang dirinya, tetapi dia tidak spontan ngomong aku suka sama kamu, no, tapi lebih ke dia tiba-tiba langsung intens, tiba-tiba dia langsung menunjukkan bahasa-bahasa tubuh yang dimana dia tuh suka sama kamu. Mungkin tiba-tiba dia ada sentuhan sedikit ke kamu, physical touch-nya ada mungkin di situ, kayak gitu. Dan di sini sampai sejauh ini yang saya lihat ya, dia secara pribadi itu untuk menginformasikan ke orang yang dia suka tentang perasaannya itu halus sekali. Jadi bukan makhluk halus tapi tidak terlalu kelihatan. Jadi kayak butuh mungkin kesadaran tingkat tinggi kamu mungkin untuk mengetahui kalau dia suka sama kamu. Jadi kayak The High Priestess itu berbicara tentang follow your intuition. Jadi hanya intuisi kamu yang akan nunjukin suatu informasi yang tanpa kamu sadari, itu penting. Jadi orang ini hanya bisa kamu resapi ke dalam diri kamu, ini orang kenapa. Tapi di sini saya tidak bilang kamu harus GR ya, enggak. Jadi kayak betul-betul kamu harus ada permenungan secara ke dalam diri lah, sorry, bukan kontemplatif juga sih. Tapi coba deh kamu sekali-sekali kayak mikirin orang ini di waktu santai kamu, kadang intuisi kamu bakal jalan nih. Atau mungkin saat kamu lagi mandi, kamu sambil siram-siram badan, kamu lagi mikirin seorang, kadang intuisi kadang akan bekerja ketika kita itu me and myself, aku dan diriku, kayak ada ruang untuk kamu dan diri kamu di satu tempat atau dalam satu permenungan tertentu. Itu informasi masuk plap langsung, kayak bukan kayak apa ya, kayak bukan tiba-tiba dapat wangsit, tidak, tapi kayak tiba-tiba batin kamu bicara, dia suka loh sama kamu, kamu sadar nggak sih, gitu. Nah, di sini ada kartu The Devil, ada kartu Five of Cups, ada Three of Wands, ada King of Pentacles. Terindikasi orang ini juga setiap orang pasti punya alasan dalam kehidupan pribadinya dia, termasuk dalam percintaan. Ada traumatik mungkin tentang percintaan di masa lalu, dia mungkin pernah ditinggal pasangan, tinggal nikah, atau dibuang seperti kotoran oleh mantannya, dimanfaatkan atau apapun lah. Dia mungkin mengalami cinta yang pahit di masa lalunya dia, makanya dia takut untuk menunjukkan lagi kalau dia tuh suka sama orang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang itu tertutup karena tiba-tiba aja, tapi pasti ada sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dunia ini kalau tidak ada sebab. Saya mempercayai itu. Terlepas dari kalian seperti apa, bisa komen juga. Nah, di sini perasaan sebenarnya ke kamu, di sini ya mungkin karena dia terlalu banyak menutupi, akhirnya dia tersiksa sendiri. Look at that, the devil. Dia tersiksa sendiri karena kenapa? Mungkin ya yang namanya hati kalau udah berbicara tapi ditekan, dilawan, ya pasti tersiksa lah. Pasti ada apa ya? Ada rasa bersalah, ada konflik dalam diri, ada juga situasi di mana kita merasa tidak nyaman. Intinya tidak nyaman. Kayak gitu. Dan saya cuma khawatirnya indikasinya adalah orang ini mungkin sekalipun dia suka sama kamu, tapi perasaan dia tuh masih ada pada mantannya misalnya. Karena kenapa? Ini loh gambar ke sininya loh. Dia kayak masih merasa aku tuh trauma, aku ditinggal. Aduh, gila gimana? Kayak gitu. Jadi kayak masih kayak ada perasaan tidak nyangkanya juga. Mungkin dia juga khawatir kalau masih ada perasaan benci, belum bisa memaafkan situasi masa lalunya. Dia takut kamu jadi korban pelampiasan emosionalnya dia. Makanya mungkin ini salah satu cara agar tidak kamu tahu kalau dia suka sama kamu adalah dengan menutupinya, tidak terlalu menunjukkan, dan justru malah lebih menunjukkan hal-hal yang bersifat emosional tentang dirinya, biar kamu nggak tahu aku tuh sebenarnya punya kelemahan, yaitu ketika aku dicampakkan orang, maka aku merasa seperti sampah. Mungkin seperti itu. Dan di sini coba lihat kartunya loh. Di sini kalau ke arah kamu, dia malah berpikirnya gini.
Kalau kamu datang syukur, kalau kamu antusias syukur, kalau seandainya kamu mau terima aku apa adanya syukur banget. Jadi kayak ini orang pasrah banget. Dia malah lebih cenderung sekalipun dia menutupi perasaannya, sekalipun dia suka sama kamu, dia itu kayak apa yang kamu tunjukin ke dia, dia tuh kayak ikhlas-ikhlas aja, kayak dia jatuhnya kalau ke kamu itu apa yang kamu mau dari aku dalam artian kayak ya kamu mau cerewet mau bagaimana oke lah oke jalan oke oke jadi kayak pasrah aja jadi kayak dia tidak mau terlalu banyak berekspektasi besar terhadap kamu karena kenapa dia khawatirnya kalau sampai kamu tahu luka batinnya dia kamu mungkin bakal tinggalin dia jadi kayak mungkin dia berpikir ah semua orang sama aja takutnya gitu mungkin seperti itu malah. Dan di sini tapi kalau dia ke kamu ya, dia kayak menunjukkan bahwa itu oke, aku tuh pasrah-pasrah aja biar kamu tampar mungkin aku pasrah aja. Mungkin kayak gitu, tapi untuk menunjukkan perasaan dia enggak terlalu dia enggak tunjukkan romantismenya, dia enggak tunjukkan itu. Karena mungkin ada luka batinnya, makanya kartunya ada di Devil, ada ini juga. Jadi kayak ya kasihan, tapi ya setidaknya ini kamu perlu tahu lah tentang dia. Ya dia suka tapi ya ini skenarionya dia. Nah, ada King of Pentacles. Nah, kalau dia mengekspresikan dirinya kepada orang lain, wah, dia ini orangnya kayak seakan-akan dia itu tangguh, hebat. Di luar dari kamu lihat ya, di belakang kamu dia tuh kalau di lingkup pergaulannya, aku tuh mentereng. Aku itu katakanlah misalnya kalau dia tajir, aku tuh punya uang, aku tuh bisa bergaya, aku bisa begini begitu, tapi dia rapuh ternyata. Dia punya luka batin ternyata. Dia kecewa, ada perasaan kecewa sama orang. Nggak kelihatan karena kenapa? King, dia nggak nunjukin. Jadi kayak dia lebih keluar sana menunjukkan kualitasnya dia sebagai seorang pribadi daripada secara perasaan. Dia nggak mau nunjukin kalau dia itu punya hati yang rapuh. Dia malah nunjukin ke orang aku jahat. Jahat adalah artinya gini. Selama kamu bukan orang yang aku suka, ya aku nunjukin bahwa aku tuh konsisten dan cenderung kalau lingkup pergaulannya akan menganggap dia ini orangnya keras banget loh. Iya bener kak, dia orang yang keras. Teman-temannya bilang, tapi kok aku dia malah lunak. Tapi aku masih belum tahu kak, dia tuh suka sama aku tuh enggak sih. Soalnya dia nggak romantis banget kak. Dia orangnya terlalu logis, terlalu simpel. Dan itu pun juga kalau dia satu kali bicara, seakan-akan kayak semua leher ini kayak urat leher tegang semua. Kayak gitu misalnya. Nah, kalau niatnya dia secara mendalam ini kartu perasaannya muncul. Secara niat yang paling dalamnya dia masih ada sedih sebenarnya. Dia tuh berharap bisa mencari orang yang kayak gini. Ada lagu pahlawan di Indonesia itu kan ada bait liriknya itu. Siapakah kini pelipur lara yang setia dan perwira. Jadi kayak kalau dia seorang cowok, dia mungkin mencari seorang wanita yang setidaknya kamu bisa nggak sih mengobati rasa kecewa dan sakit hati aku yang sebenarnya. Aku tuh dulu pernah mencintai seseorang. Tapi kamu lihat sekarang, gitu kayak seakan-akan hatinya pengen bilang kayak gitu, tapi ya tertutupi oleh actionnya di luar yang kita lihat secara fisik. Dia seolah-olah dia keras, dia orang emosional. Dan itulah cara dia untuk menutupi lukanya, luka hatinya. Tapi di sini ya orang seperti ini sih kalau menurut saya secara pribadi, orang yang punya luka batin masalah seperti ini ya minimal ke psikiater, bukan karena dia sakit jiwa tidak, tetapi lebih ke bagaimana dia harus healing, memulihkan dirinya. Kalau kamu peduli sama diri kamu, kamu pasti akan melakukan bagaimana caranya hal-hal yang bisa membuat kamu sembuh secara batin. Jadi sakit itu tidak hanya secara fisik. Mungkin sakit secara fisik sembuh masih ada bekasnya iya. Dan udah tinggal luka-luka gitu aja. Cuman kalau luka batin ya hati yang remuk dan hancur siapa yang bisa lihat, ya kan. Jadi orang ini berharap juga setidaknya ada pasangan yang bukan hanya sekedar kayak mengisi hatinya, tapi juga bisa memulihkan hatinya, di mana dia bisa percaya lagi deh sama yang namanya cinta yang sejati. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau lihat orang ini kaya loh. Ini Leo, aku pengen bilang orang ini orang berduit. Tapi ternyata sekalipun orang ini punya banyak uang, tetapi kita lihat banyak uang tidak menunjukkan kita bahagia.
Kira-kira seperti itu. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua. Zodiak Leo dimanapun kalian semua berada. Saya Angel Starot Indonesia, sending you angel blessing. Dan semoga pembacaan ini bermanfaat. Dan bila perlu dukung saya supaya tetap semangat juga berbagi pembacaan ini dengan subscribe, like, dan nontonlah sampai habis kalau memang ini bermanfaat untuk kalian semua. Even ini general reading, sampai setidaknya ini jadi hiburan buat teman-teman semua. Oke, thank you, God bless you, dan angel blessing. Sampai jumpa di pembacaan selanjutnya zodiak Leo. Bye bye.